Shalom semuanya, hari ini kita ada di tanggal 25 April di tahun 2020. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita boleh ada, Tuhan berikan kita kesehatan, kemampuan, hikmat, marifat, serta kesehatan yang berlimpah. Kita bersyukur semua itu karena anugerah Tuhan. Dan pada saat sore malam hari ini, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita mau sharingkan firman Tuhan mengenai doa yang memiliki kuasa kayak gitu. Kita percaya ada hal-hal yang kita nggak bisa gapai dalam kehidupan kita, tapi kita percaya aja dengan kuasa doa, Tuhan sanggup memberikan kita kemampuan. Kalau Tuhan perintahkan, berarti Tuhan sertai, dan Tuhan juga akan berikan kita kesanggupan untuk kita melakukan semuanya itu. Kita langsung baca aja di Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 21 dulu kita baca. Di ayat sini katakan Matius 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja kamu minta dan doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Kita percaya kalau kita baca di Matius 21 sampai 22, di ayat 21 dikatakan bahwa pohon ara yang sudah lama tidak berbuah, lalu Tuhan bilang mati, dan itu akan mati kayak gitu. Artinya apa? Perkataan kita punya kuasa kayak gitu. Ketika kita menaikkan doa-doa kita itu berbicara tentang yang pertama itu keyakinan. Kalau kita di poin di ayat 22, kalau kita nggak ragu aja kayak gitu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, Tuhan bilang kita harus yakin, memiliki sebuah keyakinan 100% kayak gitu. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup bekerja menolong kita, dan satu-satunya jalan keluar dalam kehidupan kita, dan satu-satunya penyembuh, berharap bersandar sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita percaya ketika kita berharap, harapan kita tidak akan pernah hilang. Harapan kita akan terima, tetap memiliki sebuah keyakinan. Ingat, poin yang pertama, memiliki sebuah keyakinan. Poin kedua kita baca di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di ayat Markus 11 ayat 24, Tuhan Yesus berkata kayak gitu, kalau kita minta, kita percaya, dan seolah-olah kita sudah menerimanya. Jadi poin kedua adalah memiliki sebuah cara pandang yang positif, cara pandang yang benar. Itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan memiliki sebuah keyakinan bahwa seolah-olah kita berhasil dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak gagal, dan memiliki iman, keyakinan untuk kita mengalami sebuah keberhasilan, dan doa kita percaya Tuhan akan menyertai kita dalam sehari-harian. Walaupun sekarang ini ada COVID-19 kayak gitu, wabah virus corona kayak gitu yang telah terjadi kayak gitu, dan banyak itu menyerang banyak negara, kita percaya Tuhan berikan kita kesehatan, perlindungan. Walau 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan, Tuhan yang akan menyertai, memberikan kita kesehatan, perlindungan. Tangan Tuhan yang menyertai kita. Kita juga berdoa untuk orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, untuk bangsa kita juga boleh dipulihkan, perekonomian, orang-orang sakit juga boleh disembuhkan. Sebagai Tuhan tiada yang mustahil kayak gitu. Kita percaya semua ini kita bisa lewatin. Kalau dulu Tuhan sertai, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita. Tetap berharap sama Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah miliki keyakinan seolah-olah kita sudah menerimanya, atau keyakinan kita berhasil, keyakinan tanpa gagal, keyakinan kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kita baca lagi di Markus 9 ayat 29. Markus 9 ayat 29, jawabnya kepada mereka, jadi sini terdapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau kita baca di ayat sebelumnya kayak gitu, di poin 14 itu, perikopnya mengatakan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi di sini katakan bahwa, kalau saya akan baca, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak menuruni murid-murid itu, dan berapa ahli Taurat sedang persoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu itu orang banyak itu melihat Yesus dengan mereka semua, dan bergegas menyambut dia.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang bisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu merentingkan ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridnya supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada, hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi kamu harus tinggal di antara aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawa kepada waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkan dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama yang mengalami ini? Jawabnya, sejak masih kecil, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air berbinasakan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihlah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil. Ayat 23, jika engkau dapat, Tuhan Yesus dapat, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebagai Tuhan tiada yang mustahil, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan, kesanggupan, tiada yang mustahil. Sebab pada lagu pujian juga, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Jadi kunci adalah percaya, bangun hubungan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku, dan tolonglah aku yang tidak percaya. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak makin darah berkumul, yang menegur roh jahat itu dengan keras kata, hai kau roh yang orang menjadi bisu dan tuli, aku memberitakan engkau keluar daripada anak itu dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan mengonceng-ngoncengkan anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga orang banyak berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan mengangkatnya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan berdiri sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat 29 tadi poinnya. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi ada doa, puasa kayak gitu. Kita percaya melalui doa, puasa kita juga percaya tangan Tuhan akan menyertai kita. Kita akan memiliki sebuah poin yang lebih lagi daripada Tuhan, memiliki raport yang terbaik. Biarlah hari-hari ini kita mencari perkenanan Tuhan. Tuhan akan menyertai, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan kita baca juga di dalam kehidupan kita baca di ada 3 hal doa yang punya kuasa. Yang pertama kita baca di Amsal 15 ayat 29. Doa orang benar menyentuh sorga, kayak gitu. Nah, jadi ada 3 kuasa doa orang benar. Yang pertama di Amsal 15 ayat 29 kita baca, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dikatakan bahwa mau hari-hari ini doa kita didengar, kunci adalah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di Mazmur 34 ayat 16 sampai 18 itu dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Apabila orang-orang benar berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi mata Tuhan tertuju terhadap orang-orang benar. Biar hari-hari ini mata Tuhan, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan tertuju dalam kehidupan kita. Kita senantiasa berharap, kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang gak mudah, tapi justru pada saat kelemahan kita, kuasa Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Terus berharap sama Tuhan. Ingat, 1 tahun ada 365 hari, 1 bulan ada 30 hari, 1 hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Pastikan dalam kehidupan kita akan ada keberhasilan yang akan kita alamin. Begitu, gagal bangkit lagi. Yang penting adalah cara pandang kita memiliki keyakinan bahwa kita pasti bisa bangkit. Bersama Tuhan kita akan melakukan hal yang besar, yang ajaib. Terus yang kedua, dikatakan bahwa kita baca di sebelumnya kita baca di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyamakan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi untuk hari-hari ini supaya doa kita didengar, minta ampun nama Tuhan,
Nggak peduli seberapa gelap kehidupan kita, ketika terang Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan kita mengakui, kita perbaiki, meninggalkan jalan-jalan kita yang jatuh, akan memulihkan. Jadi kita akan bernyanyi juga, kita akan berdoa untuk bangsa kita juga. Kita langsung baca lagi di ayat selanjutnya. Jadi doa yang punya kuasa kayak gitu. Doa orang benar tuh, yang pertama, doa orang benar tuh bisa menyentuh surga. Yang kedua, doa orang benar tuh mengubah hidup. Kenapa bisa mengubah hidup? Kita baca di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes sudah diberi ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru pada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan dia menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, kalau kita baca kehidupan Yabes mengalami satu perubahan dari yang hidupnya sebelum dia melahirkan, orang tuanya merasakan kesakitan atau kesusahan dalam kehidupannya. Tapi ketika Yabes memiliki pola pikir yang benar, keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupannya, bagi Tuhan tiada yang mustahil, dan dia mengalami kemuliaan dibanding saudara-saudara, artinya dia lebih mengalami satu hal yang terbaik dalam kehidupan dia. Dari segi keuangan, dari segi aspek kehidupan dia juga, dia terus mengalami hal yang terbaik dalam kehidupan dia. Dan dia bilang dia berharap, bersandar sungguh-sungguh sama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memperluas kapasitas dia untuk dia mengalami suatu promosi dan perlindungan, penyertaan dan kesakitan jauh dari kehidupan dia. Dan itulah yang dialami Yabes kayak gitu. Dari yang kesakitan menjadi hidup yang berlimpah. Hari-hari ini walaupun kita, jangan lihat keadaan kita saat ini, sekarang ini, apapun itu sakit penyakit, adalah percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan kita. Dari keuangan kita juga Tuhan akan sanggup bangkitkan, utang piutang kita juga Tuhan akan perlancar. Tuhan akan buat hidup kita berlimpah. Kita bukan hanya meminta, tapi kita tidak meminta, tapi kita akan menabur kayak gitu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mungkin saat ini kita berusaha dengan menangis, mencucurkan air mata, tapi kita percaya kita akan menuai berkas-berkas daripada Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita baca lagi di poin yang jadi sebuah statement mengatakan, saat keadaan dalam hidupmu seperti tidak sebagaimana yang Tuhan janjikan, berdoalah. Saat bisnismu dan keluargamu tidak berjalan sesuai dengan harapanmu, tetaplah berdoa. Saat lingkungan tempat tinggalmu, orang-orang yang kau kenal kasih belum mengenal Tuhan Yesus, tetaplah berdoa. Sebab doa orang benar menjangkau dunia, gitu. Kita sebelumnya baca lagi di poin yang ketiga itu tadi, doa orang benar itu bisa menyangkau dunia. Nah, kita baca di Mazmur 2 ayat 7 sampai 8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa aku berikan padamu menjadi milik pusakamu, dan ujungmu menjadi kepunyaanmu. Jadi doa orang benar memiliki kuasa kayak gitu. Kita akan memiliki dampak kayak gitu. Melalui doa kita, orang benar, kita memiliki dampak. Bukan hanya berkat, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam nama. Hari-hari ini kita mau memiliki suatu kuasa, kita harus percaya kuasa Tuhan menyertai, memimpin, memberikan kita kemampuan, hikmat, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita balik lagi ke kuasa doa orang benar yang tadi saya bilang bahwa katakan sebelumnya, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Kita balik ke poin yang tadi doa yang punya kuasa gitu. Nah, ini poinnya nih, Yohanes. Kita balik ke Yohanes 14. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku Tuhan, artinya aku Tuhan akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya apa? Dalam kehidupan kita melalui doa, pujian, penyembahan, itu akan mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan Tuhan. Jadi tadi saya bilang bahwa doa memiliki kuasa kayak gitu, dan kemuliaan Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan, semua kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang poin kelima,
Kita baca di Filipi 4 ayat 6. Ayat terakhir. Kita baca di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi poin yang kelima adalah keinginan dan pengharapan dengan penuh ucapan syukur. Jadi seolah-olah yang tadi saya bilang tidak ada terimanya, dan terus kita menaruh terus pengharapan, artinya hidup kita bergantung pada Tuhan. Kita akan seperti pohon berada dalam tepi aliran sungai, yang musim apapun kita akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat kayak gitu. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berharap sama Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai kita, tangan Tuhan yang berkati, doa punya kuasa. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa.